Selamat pagi pemirsa, Anda kembali bersama kami di Metro Pagi Prime Time, program berita terpercaya yang mengawali hari Anda dengan informasi paling aktual. Pagi ini kami telah merangkum 3 berita terpopuler yang wajib Anda ketahui. Siapkan kopi Anda, karena hari ini dimulai dengan berita yang menggugah. Informasi pertama, 4 prajurit yang terindikasi kuat menganiaya Prada Lucky Capril Saputra Namo hingga meninggal dunia ditangkap polisi militer. Kodam 9 Udayana menegaskan akan menindak tegas para prajurit yang terbukti terlibat dalam dugaan penganiayaan tersebut. Wakil Kepala Penerangan Kodam 9 Udayana, Letkol Infantri Amir Syarifuddin mengatakan, saat ini proses penyelidikan dan pemeriksaan terhadap para prajurit yang diduga terlibat sedang dilakukan oleh Subden Pom Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dalam hal itu, Kodam 9 Udayana tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah terhadap keempat terduga pelaku. Namun jika nanti terbukti bersalah pihaknya, maka akan menindak tegas keempatnya sesuai hukum dan ketentuan yang berlaku di lingkungan militer. Nanti pemeriksaan kita lakukan secara transparan, terbuka, artinya kita tetap memegang teguh hukum, kita tetap menjunjung tinggi hukum. Termasuk yang 4 orang itu kita menggunakan azas praduga tak bersalah. Belum tentu 4 orang itu bersalah. Maka kita kemungkinan lebih dari 4 orang. Bisa iya, bisa tidak. Makanya kita tunggu hasil dari tim investigasi. Unsur yang dilibatkan dalam tim investigasi ini siapa aja? Saat ini yang terlibat itu yang jelas dari Subden Pom, yang Ande, terus dari Intel, itu yang terlibat secara nyata. Ada. Informasi kedua, bocah 4 tahun di Ciputat, Tangerang Selatan meninggal secara tragis usai dianiaya berulang kali oleh orang tua kandungnya. Amri Ahmad Yanto resmi ditetapkan sebagai tersangka usai menganiaya anak kandungnya sendiri yang berusia 4 tahun hingga tewas. Tak sendirian, sang istri yang merupakan ibu kandung korban juga terlibat dalam penganiayaan. Namun atas dasar kemanusiaan ia tak ditahan karena masih memiliki bayi berusia 1 tahun. Dari hasil pemeriksaan, kedua pelaku sudah 6 kali menganiaya korban hingga meninggalkan lebam di sejumlah bagian tubuh. Pada polisi, sang ayah mengaku naik pitam usai mendengar anak laki-lakinya melontarkan kata-kata kasar kepada ibunya. Sementara dari lokasi kejadian, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya sapu lidik, kardus, serta kotak plastik. Peristiwa tragis ini terjadi 25 Juli lalu di Ciputat, Tangerang Selatan. Kematian mendadak korban membuat pihak keluarga curiga dan melaporkannya ke polisi. Setelah dilakukan penyelidikan, polisi kemudian menangkap ayah korban. Sementara ibunya mengaku kepada tetangga bahwa ia dan anaknya sering mendapat kekerasan dari sang suami baik di rumah kontrakan maupun saat bekerja. Atas perbuatan kejinya itu, kedua pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang KDRT dengan ancaman penjara seumur hidup hingga hukuman mati. Dan di informasi ketiga, hujan deras yang melanda Kabupaten Bogor menyebabkan salah satu pondok pesantren di wilayah Bojonggede terendam banjir setinggi 1,5 meter. Aktivitas pembelajaran santri terpaksa diliburkan. Dalam video amatir tersebut, nampak tinggi air sempat berada pada ketinggian 1 meter dan merendam masjid serta ruang kelas pondok pesantren Arafah yang berada di wilayah Kampung Sawah Indah, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor. Air berasal dari curah hujan dan jebolnya turap kali Pesanggerahan yang berada dekat dengan pondok pesantren ini terjadi pada Sabtu malam. Demikian rangkuman berita pagi ini di Metro Pagi Prime Time. Tetaplah bersama kami untuk informasi terkini sepanjang hari karena dunia terus bergerak dan kami ada di sini untuk memastikan Anda tetap terdepan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.